Halo semua, kita akan lanjutkan lagi materi CPU scheduling bagian kedua. Baik, kita akan lanjutkan materi kita dengan algoritma priority. Nah, di sini setiap proses akan dilengkapi dengan prioritas. Prioritas tertinggi itu akan dikerjakan duluan. Nah, contohnya di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 proses di sini, kemudian yang datang pertama adalah P1, kemudian pada milidetik kedua itu P2, milidetik ketiga P3, kelima itu P4, dan milidetik ketujuh itu P5. Di sini ada burst time dan juga ada prioritas ya. Nah, yang kita cari adalah berapakah average waiting time-nya. Yang pertama adalah P1. Nah, P1 begitu datang di milidetik ke 0 langsung dikerjakan sehingga waktu tunggunya adalah 0. Kemudian P2 datang di 2, kemudian juga langsung dikerjakan. Waktu tunggunya adalah 0. P3 datang di milidetik 3 dan langsung dikerjakan. 0 juga. Kemudian P4 datang di milidetik ke-5 tapi dikerjakan pada milidetik ke-10 sehingga waktu tunggunya adalah 5. Kemudian P5 datang pada milidetik ke-7 kemudian langsung dikerjakan sehingga waktu tunggunya juga 0. Nah, di sini ada yang belum selesai dikerjakan seperti P2 misalnya. P2 hanya dikerjakan 1 milidetik sehingga masih tersisa. Jadi dari P2 dari detik 3 sampai detik 4. Jadi akan ada penambahan waktu tunggu sebanyak 1. Kemudian P1 juga begitu. Baru dikerjakan 2 milidetik, kemudian harus menunggu sebanyak dari 2 sampai 5 sehingga ada penambahan waktu tunggu 3. Nah, di sini bisa kita lihat totalnya adalah 9 milidetik. Nah, kemudian average waiting time-nya 9 dibagi 5 jadinya 1,2 milidetik. Kemudian ada priority non preemptive. Nah, di sini bisa kita lihat proses yang pertama itu datang dengan burst time 4, maka akan dikerjakan sampai detik ke-4. Kemudian proses kedua itu datang pada detik kedua. Nah, pada detik keempat ini ada berapa proses? Nah, ada 3 proses ya, dimana proses 1 sudah selesai, kemudian antara 2 dan 3 ini adalah 1 prioritas tertingginya sehingga P3 dulu dikerjakan. Kemudian di detik ke-5 itu ada P4 dan P2. Di sini P2 punya prioritas 2 sehingga P2 yang dikerjakan. Nah, di detik ke-7 itu ada P5. P5 ini prioritasnya 0. Sehingga apapun terjadi maka P5 lah yang dikerjakannya. Karena prioritasnya sudah tertinggi. Sisanya sekarang adalah P4 baru yang terakhir dikerjakan. Berapakah AWT-nya? Average waiting time. Nah, P1 itu menunggu dan langsung dikerjakan itu 0 ya. Jadi P1-nya 0, kemudian P2-nya itu datang pada detik kedua tapi dikerjakan pada detik keempat. Detik ke-5. Nah, maka akan menunggu sebanyak 3 milidetik. Ini P2, P1. Kemudian P3 datang pada detik ketiga dan dikerjakan pada detik keempat sehingga menunggu 1. P4 datang pada detik ke-5 dikerjakan pada detik ke-10 sehingga menunggu 5. Nah, kemudian P5 datang pada detik ke-7, P5 dikerjakan langsung di detik ke-7 sehingga menunggunya 0. Nah, di sini bisa kita lihat ada 9 sehingga AWT-nya adalah 9 dibagi 5 sekitar ya. Itulah priority non preemptive ya, jadi tidak bisa disela. Kemudian yang berikutnya adalah round robin. Nah, ini
Round robin menggunakan time slice atau time quantum ya. Jadi akan ada quantum time-nya berapa milidetik dan selama itulah satu proses dikerjakan dan akan diganti. Nah, jadi apapun yang dikerjakan atau proses apapun yang dikerjakan pada quantum time selesai, maka proses itu akan diganti. Nah, di sini ada performance-nya ya. Jadi ada kalau ada prosesnya 10, nah quantum time-nya 12, maka context switch-nya 0. Kemudian kalau ada quantum time-nya 6, maka ada context switch-nya 1. Semakin banyak quantum time, maka semakin banyak juga context switch. Nah, di sini akan mempengaruhi ya. Jadi apakah context switch-nya banyak atau quantum time-nya banyak. Nah, ini akan mempengaruhi waktu prosesnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh round robin. Nah, di sini memiliki time quantum 3 milidetik ya. Sehingga setiap 3 milidetik itu prosesnya akan berganti. Berapakah average waiting time-nya? Kita lihat di sini. P1 itu datang detik ke 0 langsung dikerjakan sehingga waktu tunggunya 0. P2 itu 1, P3 itu 2, P4 itu 1, P5 itu 2. Nah, kemudian yang belum selesai adalah P1 dari 3 ke 12 berarti 9. Kemudian P4 juga belum selesai dari 9 ke 13. Ya, ini total waktu tunggunya 19 milidetik. Sehingga average waiting time-nya 19 dibagi 5. 3,8 milidetik. Nah, itulah kira-kira waktu tunggu atau rata waktu tunggu. Ya, kita sampai pada bagian akhir. Silakan jika ada pertanyaan dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.